Salam YouTuber pemula. Kali ini kita akan membahas masalah yang mungkin sangat serius ya. Bahkan bisa ada kemungkinan mematikan channel-channel kita ya. Yang ada hubungannya dengan berita-berita terkini, yang ada hubungannya dengan pers ya, yang biasa membuat jurnal-jurnal berita itu dari stasiun TV, stasiun berita yang online, termasuk misalkan Detikcom ya, Tribunes, segala macam ya. Jadi ada dua sisi di sini yang kita bahas adalah dari media pers sendiri ya, dari stasiun TV dan dari media online lainnya berupa berita online. Mereka kan ada wartawan sendiri, kawan. Ya. Dan kita sebagai YouTuber murahan kecilan ya, yang seadanya, ketika Anda membuat konten berita itu kadangkala atau bahkan sering ya, itu merekam lewat HP, misalkan kejadian-kejadian alam, keadaan sosial ya, tanpa Anda beritahu itu settingan atau enggak. Jadi Anda tinggal merekamnya dan itulah ternyata kenyataan. Misalkan pemandangan kumuh ya di kota-kota besar ya, terus polusi di udara di kota-kota besar, dan Anda rekam video itu. Lalu Anda berikan narasi bahwa kota-kota di Jakarta itu banyak polusinya, dikaitkan dengan berita sekarang bahwa Jakarta itu polusinya adalah terseram di dunia ya. Itu hal yang boleh dan masuk akal. Akan tetapi ada berita-berita kontroversial ya, termasuk artis ya, termasuk berita teknis tertentu tentang kesehatan, misalkan tentang virus ya. Virus itu kan ada kepastian, ada langkah-langkah untuk mencari bukti bahwa ketika kucing mati, ada wabah kucing mati, kita tidak bisa membuat konten begitu saja. Kalau nanti peraturan presiden ini tentang jurnalistik ya disahkan, misalkan kucing di Sunter itu mati ya, kan di sini belum dijelaskan bahwa sebab itu adalah karena apa? Karena keracunan, karena diracuni orang ya, karena virus semacam virus rabies atau virus corona ya, atau enggak virus yang lain mungkin ya. Dan sudah Anda misalkan buat ya, Anda cuma mencomot video-video kucing mati itu misalkan ya, terus Anda pastikan bahwa di berita itu ini video bukan karena virus ya, tapi diracuni orang ya. Ternyata setelah diselidiki di pers dan ada wartawannya, ada dokternya, itu disebabkan oleh virus corona kucing ya, yang hanya kemungkinan besar menyerang kucing, tidak menular ke manusia atau hewan lain. Maka Anda sudah memastikan di video Anda itu adalah diracuni orang, maka Anda bisa disalahkan, video Anda bisa dihapus ya, karena pelanggaran tidak mencari atau mengulas berita yang tidak sebenarnya atau kondisi yang sebenarnya. Seperti itu nanti gambarannya, kawan, di peraturan ya jurnalistik terbaru yang diterapkan lokal di Indonesia. Yang kedua sisinya adalah ada kemungkinan video-video kita itu selain dihapus ya karena mengambil source atau sumber dari materi wartawan yang di pers itu, baik stasiun TV, baik media-media online ya seperti Detikcom, ketika kita ambil, kita beritakan ya, apalagi berita kita itu mengambil feednya atau tulisan-tulisan di media online itu atau stasiun TV ya, narasinya kita ambil, kita omongkan dengan suara kita atau suara robot, jelas itu kemungkinan bisa dihapus ya, atau enggak bisa dibagi share ya, oleh kita dan pemilik pers tadi ya, stasiun TV atau media online ya, media berita ya. Jadi kemungkinan seperti itu nanti. Syukur-syukur tidak dihapus tapi diminta di-share. Jadi uang kita akan berkurang padahal channel itu masih dimonet ya. Ini menjadi pertimbangan YouTube juga. Apakah YouTube akan menerima ke depan? Belum tentu mau, tapi kalau memang sudah terpaksa jadi, maka akan ada kehancuran
ya minimal banyak lah ya untuk channel-channel YouTube yang mengulas tentang berita ya, berita terbaru, berita lama ya, tentang fakta ya. Yang ketiga itu seperti ini. Pers atau media yang dikatakan mapan itu, anggaplah ada media ecek-ecek gitu ya. Ini adalah tim. Kan ada juga YouTuber yang bekerja tim sendirian, dia merekam kejadian fakta gitu ya. Kadang mencari komenan-komenan dari lapangan, mencari konfirmasi ya, tanya jawab ya, semacam itu. Itu kan semacam wartawan juga, cuma ditayangkan untuk channel YouTube-nya sendiri. Ya itu sama aja jurnalistik. Itu sumber yang seperti itu tentu sah ya, karena kontennya original ya. Ya seperti itu kawan. Nah, kadangkala media yang mapan ya, yang cukup mapan, yang bahkan timnya banyak seperti Tribunes itu, dia mengambil video-video orang lain ya, yang bahkan tim YouTube kecil-kecilan atau YouTuber sendiri yang kecil-kecilan, diambil, dicomot juga videonya, lalu dinarasikan dengan gaya berita itu sendiri ya, yang mapan itu. Sehingga jangankan kita berbicara masalah kita mengambil video orang lain yang di pers itu yang sudah mapan ya, yang media yang sudah dianggap mapan pun mengambil atau mencomot video-video dari YouTuber kecil gitu. Lalu media-media itu terkadang ketika diberikan narasi tambahan ya, itu mendapatkan views yang besar ya. Nah, jadi kita serba salah gitu. Beberapa atau banyak, hampir ini ya, ribuan YouTuber yang meliput berita juga mengambil dari video-video potongan gitu ya. Ya, channel berita besar seperti Detik, kadang stasiun TV besar, RCTI, ya Indosiar, SCTV. Diambil potongannya lalu kita reaksikan ya. Hal itu kan dulunya diterima, itu adalah fair use ya. Kalau kita narasikan, baik itu salah atau benar, kalau memang mencemarkan nama baik dan itu dilaporkan, itu adalah pelanggaran dan itu lain urusan. Ya, seperti itu. Nah, nanti ketika peraturan presiden jurnalistik itu dikukuhkan, ada kemungkinan video yang mengambil dari potongan video-video RCTI, SCTV, media online itu bisa di-share ya, dikenakan share pembagian keuntungan. Saya khawatir seperti itu kawan ya. Nah, jadi supaya lebih original lagi dan kita tidak terkena masalah itu, ya kita harus meliput berita sendirian seperti wartawan gitu, mencari berita di lapangan, tanya jawab ya, merekam dalam waktu yang lama, momen-momen tepat ya, supaya kita tidak dikenakan sanksi penghapusan video ya, karena konten itu sudah digunakan ulang lagi. Dan kita tidak men-share pendapatan, udah YouTube minta bagian ya, terus berita juga minta bagian karena kita mengambil sumbernya, potongan video, kan itu nyesek ya kawan. Sementara kita sebagai YouTuber itu bisa saja kesulitan ya untuk di lapangan ya. Kita ada orang yang tipikalnya mudah membawakan berita, tapi sayang gambar-gambar atau video-video itu diambil dari media-media yang sudah ada. Nah, seperti itu ya rawan jika dikaitkan dengan peraturan jurnalistik yang terbaru nanti jika dicanangkan atau dikukuhkan ya. Seperti itu kawan. Ada banyak kerugian, misalkan channel kita di take down ya, channel kita sebagian videonya dihapus ya, channel kita sebagian videonya itu yang meliput berita ya, atau ada feed berita itu harus men-share pendapatan ya. Seperti itu kawan. Kerugiannya cuma 3 ya. Salah satu itu ya, karena konten saya juga nggak mengandung berita atau sedikit berita, kemungkinan kecil untuk mendapatkan masalah itu nanti di kemudian hari. Oke, salam YouTuber pemula.